Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agus Fatoni Tuhari. Saya sebagai penyuluh pertanian lapang di Dinas Ketahanan Pangan Kota Kediri. Pada kali ini kita mengenalkan tentang budidaya tanam tanpa tanah yang biasanya kita sebut dengan hidroponik. Jadi budidaya tanam tanpa tanah ini memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama itu bisa dengan lahan sempit kita bisa tetap menanam. Yang keduanya budidaya tanpa tanah ini sangat-sangat benar-benar produksinya itu sangat-sangat tinggi dan lebih cepat panen juga. Terus harga jualnya juga tinggi. Pada hari ini kita nanti belajar langsung dari petani Kota Kediri yang bernama Pak Purwowidodo. Dia lahir di Kediri dan dia memulai hidroponik ini 1 tahun yang lalu, dan dalam setengah tahun itu dianya sudah memiliki kemampuan yang benar-benar sangat tinggi, dan dia sudah malang melintang terutama di daerah juga di Surabaya, dan pasarnya juga di Surabaya, dan juga dia bisa juga membuat modul instalasi hidroponik, dan dia pun juga memiliki liang banyak. Mari kita belajar kepada beliau dan kita nanti benar-benar mengupas tentang hidroponik, dan mari kita belajar kepadanya. Dalam tahapan budidaya hidroponik yang pertama kali kita perlu awali adalah persiapan. Pak Pur, apa yang perlu kita persiapkan dalam budidaya hidroponik pertama kali? Pertama kali adalah instalasi. Jadi untuk membuat instalasi alatnya seperti ini, cutting dari paralon sama ini untuk melubanginya, melubangi paralon seperti ini. Kemudian cutting juga, cutting untuk pipa-pipa yang kecil seperti ini. Kemudian untuk semai ini alat-alatnya adalah rock wool seperti ini, rock woolnya seperti ini, kemudian benihnya seperti ini, terus nampan untuk menaruh semaian nanti, kemudian tatakan saya pakai lepek sama spet ini untuk nutrisinya, terus alat pelubang ini gergaji untuk memotong rock wool, sama gelas ukur ini untuk meracik nutrisi, kemudian sama TDS dan pH. TDS-nya sebentar, tadi saya taruh di mana. Jadi seperti itu. Ada lagi satu TDS yang tertinggal ini. Kalau untuk nutrisinya Pak, juga perlu kita siapkan? Perlu, nanti tahapan berikutnya. Jadi tahapan pertama itu kita siapkan instalasi seperti ini. Yang kedua kita siapkan persemaiannya. Kemudian yang ketiga adalah untuk nutrisinya. Jadi seperti itu. Siap. Kalau untuk benih ini apakah kita nanti yang perlu kita perhatikan dalam benih ini? Jadi semua benih bisa untuk semua Mas, semua benih bisa untuk semua sayur itu bisa untuk di hidroponik. Pak Purwo, ini modul instalasi ini sistem apa Pak Purwo yang dengan gunakan ini? Ini DFT Mas. DFT ini berapa lubang Pak kapasitasnya? Kalau standar sih 20, cuma ini tak buat banyak untuk kangkung dan lain-lain ya. Ini bisa sampai 30 lubang. Untuk paralon ini berapa dem Pak ini Pak? 2,5 dem Mas. 2,5 dem. Iya. Terus untuk jarak lubangnya ini berapa Pak ini Pak? Untuk tanaman kangkung ya, itu cuma 10, kalau sawi itu 15 sampai 20, selada 20 sampai 25. Jaraknya seperti itu. Jadi jaraknya ini dalam panjangnya berapa? Panjang paralon yang kita gunakan? Panjang sesuai keinginan, tapi ini ya, 1 meter Mas. 1 meter. Iya. Jadi berapa yang perlu diperlukan untuk instalasinya ini? Berapa paralonnya berapa? Atau T-nya berapa? Ini murah meriah ini. Nah, jadi paralon kecil itu butuh 3 lonjor, yang paralon yang 2,5 dem ini
satu lonjor seperti itu. Nggak mahal. Nggak mahal. Jadi kalau cara pembuatannya sangat mudah Pak ya? Gampang ini Mas, gampang. Bagaimana kalau kita memprakteknya kali ini? Boleh. Tak ajari nanti. Oke. Untuk lubangnya ini berapa Pak ini yang kita gunakan Pak di holso-nya Pak? Kalau beli nanti di ukuran 44 Mas. 44. Dari ukurannya 44 in. Ada tulisannya di Kalau ininya. kita beli itu satu atau ada banyak Pak? Bisa bijian, bisa banyak, tapi lebih enak yang banyak saja. Jadi bisa dipakai macam-macam. Jadi caranya seperti ini Mas ya, saya praktekkan ya. Yang sudah kita tandai tadi, kemudian di ini sudah jadi. Nah ini bisa untuk yang ini, untuk sesuai dengan ukuran netpotnya. Jadi sudah sesuai ukuran. Netpot ini berukuran berapa Pak ini Pak? Ini 5 cm Mas. 5 cm Ya, ukuran 5 cm. Terus jadi yang pertama kita lakukan tadi, kita ukur dari sana Ya. ini 20 cm. Setelah itu kita pakai also dengan ukuran 42 ya, 44 Ya, ukuran 44 ini. ya. Terus nanti setelah kita lubangi berarti nanti sesuai dengan netpot yang Ya, nanti kita masukkan di sini ya. Pak, Betul. seperti itu. Ya. Terus untuk aliran airnya Pak, aliran airnya nanti kita masukkan lewat Aliran air gini ya. Ini saya buat satu arah ya. Jadi bentar tak pasangin dulu. Nah, yang bawah ini dari air dari pompa dari sini. Dari sini yang ujung sini, kemudian outnya lewat sini. outputnya lewat Nah, sini. ini nanti dipasang pipa. Jadi untuk DFT ini berarti intinya nanti DFT itu kelebihannya apa Pak? Sebenarnya masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. DFT itu ada genangan Mas separuh di sini. Jadi aman ketika mati listrik itu bisa sampai setengah hari bisa. Jadi kalau untuk netpot kita masukkan ke sini berarti ada aliran air mengalir Pak ya? Ya. Dia terendam dengan air tadi. Betul. Terus untuk kan saya pernah dengar itu ada NFT Pak itu. Itu gimana Pak itu? NFT itu sementara instalasi paling bagus Mas. Jadi untuk produksi itu lebih cepat, masa panennya, terus kebutuhan oksigennya juga banyak. Jadi pakai NFT. Ada ya, nanti saya beri contoh instalasi NFT-nya. Pembuatan modul ini sangat mudah sekali dengan cara kita lubangi tadi Pak ya. Kita lubangi terus kita inginnya membuat pakai DFT atau NFT tadi Pak ya. Ya, pakai paralon bisa dua sistem itu Pak ya. Tergantung selera Mas. Jadi semua bisa. Kalau pakai dengan paralon. modul seperti ini habisnya berapa Pak? Murah Mas, ini paling 400.000 sudah sama pompanya ini. Sudah sama pompa. Iya, 400. Pompa yang kita gunakan dengan berapa watt itu? Cukup 10 watt sampai 30 watt itu sudah cukup. 10 watt sudah cukup untuk mengaliri seperti ini. Jadi biaya untuk membuat ini paling 400.000. Kalau dijual ya 700.000 lah. Terus seperti nanti, itu. Yang kita hasilkan jadi ketemu berapa tanaman tadi 40 ya, 40 lubang ya? 40, 30. 30 lubang. Ya, kurang lebih Jadi 30 lubang kalau dikalkulasi dengan tanaman itu berapa kilo kira-kira Pak? Naik turun itu 3 sampai 4 kilo. 3 sampai Ya. 4 kilo. Sangat-sangat menguntungkan sekali Pak ya ini ya. Ya, menguntungkan. Begitulah tahapan pembuatan modul hidroponik dengan sistem DFT. Pak Purwo, ini kita masuk dalam tahap semai ya Pak ya? Ya, betul. Bagaimana nih Pak kalau kita menyemai hidroponik ini Pak? Oke, tadi sudah saya jelaskan peralatan apa aja. Langsung kita praktek saja. Pertama adalah rockwoolnya yang dipotong yang sebelah sini ya, sebelah yang memanjang sini. Kenapa nggak sebelah sini Pak juga? Nanti karena seratnya itu arusnya arahnya ke sana yang memanjang. Jadi intinya berarti kita ngikuti seratnya itu Pak ya, untuk memudahkan akarnya tumbuh gitu. Jadi ukurannya adalah 2 cm atau lebih. Ini tergantung tanamannya. Kalau kita tanam semainya itu buah, itu lebih dari 2 cm nggak apa-apa. Jadi ini karena untuk sayur 2 cm saja. Kita potong
seperti ini. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Kemudian ini dipotong per 2 cm lagi, kecil-kecil kotak-kotak gitu. Jadi sebelah sini dibagi 3, yang melintang ini dibagi 3 seperti ini. Jangan sampai putus biar enak saat memindahkan nanti, ini tidak murat-marit. Oh, jadi biar tidak putus Ya. untuk bisa memindahkan Dengan mudahnya ya. Dan Kemudian kelihatan rapi yang ya. sebelah sini dipotong menjadi 6 bagian. Jadi ini 3, ini jadi 6. Kita potong tengah dulu. Nggak sampai putus. Kemudian sebelah kanan kiri dipotong menjadi 3 ini. Nah, seperti ini. Nah, ini kurang lebih sudah 2 cm. Itu jadi berapa bagian Pak itu jadi Dari totalnya? 18. 18 betul. bagian dengan jarak 2 kali 2 kali 2 2 kali 2 sentimeter. kali 2, ya betul. Oh, iya, iya, iya. Kemudian Itu ditaruh nampan ya. seperti ini, kita basahi. Nah, kita basahi ya, Karena untuk dibasahin biar kenapa Pak? biar enak lubangnya juga. Iya. Memang untuk semai membutuhkan air juga kan, jadi lubangnya seperti ini. Dibasahi maksud saya, jangan sampai jembong ya. Nah, seperti ini. Jembong itu berarti tidak banjir lah istilahnya ya. Iya. Airnya nggak terlalu banyak. Betul. Kemudian dilubangi. Nah, seperti ini saya pakai yang agak besar karena ya untuk mempermudah saja. Lubangnya Ya. seperti ini. Kalau Kita tidak punya lubang seperti itu Pak, kita pakai apa Pak itu Pak? apa aja bisa Mas, yang penting kayu ya, Iya. atau plastik, jangan besi, itu aja. Kalau pakai tusuk gigi itu bisa Oh, Pak? bisa, Ya? bisa, Oh, bisa bisa. ya Nah. tusuk gigi. Kita lubangi satu persatu seperti ini. Lubang ini untuk tanaman apa Pak ini Pak? Ini kita nyoba nyemai sawi pakcoy ya. Sawi pakcoy. Kalau jenis-jenis kayak kangkung itu berapa lubang Pak kira-kira? Kalau kangkung sebenarnya saya nggak pakai rockwool, langsung saya semai. Jika pakai rockwool itu pakai bisa 7 sampai 10. Dalam satu kotak bisa 7 sampai 10 ya? Iya, tapi kotaknya tipis saja Mas. Kalau kangkung. Jadi Kalau bayam? bayam tidak terhitung. Kita masukkan di sini berapa ya? Banyak ya. Berarti kayak ditaburkan gitu Pak ya? Ditaburkan aja. Iya, iya. Nah, tadi pakcoynya Untuk seperti ini. pakcoy seperti ini. Jadi benih yang Berarti kalau untuk benih yang kita gunakan itu sama saja Pak ya dengan benih-benih yang kita pakai di tanah itu sama ya? Mas. Kita itu cuma beda di media saja. Nah, Di media. kita tuangkan seperti ini. Kemudian kita masukkan satu persatu seperti ini. Kok bisa nempel tadi gimana Pak caranya? Dikasih air Mas. Oh dikasih air, ya ya. Kasih lem ya repot nanti. Oh gitu. Nah, seperti ini. Satu persatu. Oke, setelah benih sudah masuk semua, ini kita simpan Mas. Kita simpan pakai seperti ini. Iya. Ditaruh di ruang gelap atau dimasukkan plastik hitam seperti ini. Tujuannya untuk supaya benih cepat pecah, atau katanya sprout itu, tapi orang Jawa biar nyapar dulu ya. Nyapar dulu. Jadi selama 1 kali 24 sampai 2 kali 24 jam tergantung jenis benihnya. Jadi seperti itu. Setelah 24 ditaruh di dalam ruangan, jangan dikenakan sinar matahari Mas ini Mas. Jadi setelah 1 kali 24, ketika benihnya kita lihat benihnya sudah pecah putih-putih di sini, baru dikenakan
sinar matahari langsung. Seperti itu, Mas. Kalau untuk jenis benih yang lain, Pak, ini kan sawi Pak Coy ya. Iya. Kalau yang kayak yang sulit itu selada, seperti itu berapa kali penyimpanan? Tergantung varietasnya. Jadi ada yang kita kayak punyaan saya yang selada impor itu 1 kali 24 jam sudah Spot. pecah. Iya. Jadi seperti itu. Dan di sini nanti setelah pecah dikeluarkan, dikenakan sinar matahari langsung, Mas, biar mendapatkan sinar matahari langsung. Itu ditaruh di luar, jangan sampai kena air hujan, yang penting itu. Dengan tujuan apa, Pak? Tadi kalau kita kenakan sinar matahari tadi, Pak. Tujuannya untuk menghambat apa ya? Istilahnya kutilang. Kutilang ya. Jangan sampai kutilang atau eteolase. Jadi Kutilang itu yang disebut kurus tinggi langsing itu, iya, Pak ya. betul. Oh iya iya. betul. Iya. Yaitu terus di semaian itu selama 10 sampai 14 hari. Seperti itu. Jadi yang dimaksud etiolasi adalah batang itu tinggi, Ya, itu Pak ya, betul. betul ya, itu yang kayak nyapar tadi Pak yang Ya, nyapar. ya. Jadi bukan daunnya yang tumbuh, tapi batangnya yang tumbuh. Itu nanti pengaruh apa tidak Pak kalau untuk pertumbuhannya nanti? Pengaruh Kalau banget, Mas. etiolasi. Pengaruh. Soalnya Ya. gini, rentan ambruk ya. Oh iya, terlalu toko, panjang ya, terlalu batangnya. panjang. Ya. Terus dari segi kualitas sayur itu juga kurang menarik ketika batangnya panjang. Soalnya kalau sayur daun itu yang dicari daunnya bukan batangnya. Jadi ya seperti itu. Siap. Baik, tadi pada pertama kali tahapan pertama persiapan sudah, tahapan persemaian sudah, masuk ke tahap ketiga, tahap pindah tanam. Dan ini perkenalkan petani hidroponik dari Kota Kediri, dari Kelurahan Lirboyo. Ini bernama Pak Rahmat dan beliaunya istrinya itu bernama Bu Yayu. Pak Rahmat bekerja di Kementerian Agama, 4 bulan lagi akan pensiun, dan Bu Yayu juga adalah pensiunan dari pemerintah Kota Kediri, dan sekarang mereka fokus untuk berkebun. Pak Rahmat, Ya. ini bagaimana tahapan pindah tanamnya ini Pak Rahmat? Oke, ini Mas, jadi setelah benih dimasukkan dalam persemaian dan sudah berumur 2 minggu atau 14 hari, Iya. cirinya adalah benih sudah keluar daun intinya, daun sejatinya setelah 2 daun lembaganya. Jadi daun sejatinya adalah ini. Nah, ketika sudah seperti ini kondisinya, artinya sudah berumur 14 hari, maka ini kita ambil satu persatu. Kita ambil satu persatu, kita lepas dari kelompoknya, kemudian kita masukkan ke dalam net pot. Satu net pot, 1 biji, 1 bibit. Nah, ketika sudah masuk seperti ini, maka ini langsung kita taruh pada instalasi yang telah kita sediakan. Setelah semuanya selesai, maka langkah berikutnya adalah tinggal pemeliharaannya. Ini mudah sekali Mas Tony, pemeliharaan dengan sistem seperti ini. Kita tinggal ngontrol nutrisi dan lain sebagainya, gampang sekali. Jadi hidroponik ini adalah sistem bertani yang bersih. Kita pakai sepatu pun bisa nanam. Kita pada kondisi setelah pulang kerja pun nggak usah lepas sepatu, lepas seragam, bisa tanam. Baik, tadi kita sudah melakukan sebelumnya pindah tanam, tetapi sebelum pindah tanam tadi kita meracik nutrisi. Nah, setelah meracik nutrisi nanti kita ke perawatan, dan kali ini Pak Purwo bisa praktekkan untuk meracik nutrisi Pak ya. Baik, oke. Nutrisi itu sangat penting ya buat tanaman. Ini caranya seperti ini. Jadi kalau kita beli di Pak Tony, kita beli di toko itu pasti Abimik itu seperti ini. Kita buka isinya pasti 2. Nah, Jadi pupuk yang kita gunakan sebagai hidroponik ini ada 2 Pak ya, Iya, pupuk betul. Abimix namanya Iya. ya Pak ya. jadi kita langsung dipraktekkan cara Monggo, siap. melarutkan nutrisinya.
Saya bantu, bukan Pak, ya. meracik Pak ya ini, tapi melarutkan. Melarutkan. Kalau meracik dari pupuk tunggal itu menjadi abimik itu meracik, tapi lah ini melarutkan. Dari melarutkan abimik itu seperti apa? Seperti ini. Kita tandai A. Nah, ini tuh yang B, ini yang A. Jadi ditulisi Pak Tony ini. Siap. Ditulis aja dulu biar nggak lupa. Nah, di sini ditulis untuk A ini Pak Tony ya. Iya. Nah, ini coba Pak Tony. Ke B ya. Ya B, betul. Oke. Oke, kita Jadi ini larutan nutrisi ini untuk kapasitas berapa Pak ini Pak? Kalau kita beli di pasaran itu? ada 500 ml atau setengah liter sampai 10 liter ada Pak. 10 liter ada ya. Seperti itu. Jadi ini saya pakai yang, ini 5 kita liter. gunakan 500 ml atau setengah liter ini Pak. Setengah liter. Iya betul. Kita langsung larutkan. Bisa dibantu Pak Tony ini. Siap. Yang B. Nah, Oh ini B ada namanya apa ini Pak? Ada plastik sendiri Pak ini? itu ada pita flek Pak. Pita flek. Mikro, Ya, oh yang pupuk disebut pupuk mikronya ya, unsur betul. mikronya. Ya betul. Unsur mikro. Ini yang dinamakan A dan B yang berbentuk garam mineral ya Pak Ya ya? betul. Langsung larutkan. Ya. Ini terus di Kemudian dikasih air sampai ukuran 500 ml Pak Tony. Jadi 500 ini. Jadi apa ada yang tadi kita beli untuk 500 ml air ya? Iya betul, untuk setengah liter kita berikan seperti ini. Terus jadi langsung kita isi 500 atau bagaimana Pak? Langsung 500 saja. Ini Langsung karena 500 ya. Kalau banyak biasanya kalau yang pekatan 10 liter Kurang, itu kita separuh biar enak ngaduk. Tambah Kalau- lagi Pak? Kurang? kurang ya. Kurang? Ya, sudah. Belum. Oh, belum 500 Pak. Terus. Hop. Dah. Oke, bisa dibantu Pak Tony. Untuk 500 ml juga. Iya. Setelah itu Pak, kalau sudah mencukup 500 ml, Nah, kemudian diaduk ini Pak Tony. kenapa diaduknya kok pakai alat itu Pak itu? Takutnya kalau pakai besi ini ada zatnya tertentu yang bisa korosi ke besinya. Jadi akhirnya pupuknya kan tercampur Dengan besinya. besinya. Ya betul. Jadi saran yang kita sarannya jangan- pakai plastik PVC seperti itu atau kayu. Jadi bisa pakai kayu Pak. Kita Jadi, aduk Pak ya. Aduknya ini harus beda Pak ya. Kok ada dua? Ya harus beda beda Pak, ya? biar nggak tercampur tadi. Tercampur. Nah, Baik, betul. saya bantu. Jadi pelarutan ini benar-benar harus Harus larut semua. Pak ya. Ya, Jadi tanpa menyisakan Endapan. Endapan. Jangan sampai ada endapan. Karena yang dipakai ini memang bahan-bahan yang sudah ini Pak, sudah terkenal di pasaran. Jadi bahannya memang tidak menimbulkan endapan. Terus untuk cara aplikasinya Pak ini, setelah seperti ini pencampuran, terus aplikasinya Kita taruh di penyimpanan dulu Pak Tony. di penyimpanan. Kita simpan dulu, nanti saya jelaskan caranya. Ini bisa pegang Pak Tony ya. Oh iya. Ini kita tulisi sama ini Oh A. iya, tulis dulu ya. Biar tidak Tidak lupa. keliru. Ya betul. ini seperti es tebu ya Pak ya. Ya betul. Jadi sarannya jangan disimpan di kulkas jadi ya. Kalau simpan di minum, kulkas Pak. nanti diminum sama orang rumah Pak ya. Nah, seperti ini. Pas 500. Kita tutup Pak ya. Ya. Ini cara menyimpannya, jangan dikenakan sinar matahari. Ya, makanya Jangan dikena. Kenapa Pak kok tidak boleh kena sinar matahari? air saja kalau kena matahari pasti lumut, apalagi ada Oh, nutrisinya. Terus kedua, nutrisi akan rusak, yang jelas. Iya. Seperti itu. Jadi untuk pengaplikasiannya di tanaman, tadi ada TDS Pak ya, sudah dijelaskan sama petani tadi, ada TDS untuk
pengukur kepekatan nutrisi itu sudah ada dijual di mana-mana. Jika belum ada, belum punya TDS tadi, cukup pakai gelas seperti ini. Kita kira-kira 1 liter. 1 liter itu untuk diperlukan 5 mililiter A dan 5 mililiter B. Seperti itu. Jadi ukurannya kita kira-kira juga. Iya. Pakai tutupnya ini. Kita buka. Jadi 1 tutup botol A, 1 tutup botol B. Ini. Iya. Dituangkan ke tutupnya. Iya. Seperti. Kemudian ditaruh di air baku ya, di air bakunya. Yang 1 liter air yang tadi, 1 Pak, liter ya? air Iya. tadi 1 tutup nutrisi A dan 1 tutup nutrisi B. Kita kira-kira ini 5 mili. Jadi kalau kita tidak memiliki yang namanya TDS tadi untuk mengukur BPM, jadi kita bisa menggunakan alternatif yang pakai tutup botol aja sebagai 5 mili A plus 5 mili B untuk 1 liter air. Ya, betul. Air baku ya? Ya, Iya. air baku. Air baku. Siap. Itu nanti ketemu berapa ppm, Pak? Kira-kira 1200 ppm. 1200 EC 2,1. Jadi kalau kita menemukan dengan angka 800 ppm, jadi kita kurangi ya. Ya, Jadi 5 mili, jadi ketemunya 3 mili ya. Untuk masing-masing sayur itu kebutuhan nutrisinya beda-beda. Untuk lettuce dan teman-temannya, perletusan itu kita butuhkan antara 800 sampai 1000 ppm. Kalau sawi-sawian itu pakai 1000 sampai 1400 ppm. Kalau lettuce itu di angka 840 sudah cukup. Atau di atasnya dikit nggak apa-apa. Makanya kita ambil 800 sampai 1000 tengah-tengah, bisa 900, di angka 900, bisa di angka 840 tadi, seperti itu. Jadi waktu kita pemberian nutrisi ke tanaman itu ada tahapannya apa tidak, Pak? Ada. Cuma untuk skala kecil tidak mungkin ya kita akan memberikan tahap 1 berapa ppm, tahap minggu kedua beberapa ppm, itu ada ukuran tersendiri-sendiri. Jadi setiap sayur juga beda-beda. Beda-beda. Iya, betul. Siap. Jadi kalau pemberian nutrisi itu ada tahapan, berarti kalau untuk sawi berarti bisa 3 kali, bisa 4 kali, atau Kalau bagaimana, Pak? Setiap minggu. Setiap minggu Iya, kita betul. tambahin nutrisinya Iya. ya, Pak ya? Iya, betul. Dari ppm yang terendah sampai yang tertinggi. Jadi seperti itu. Seperti itu. Jadi kalau usia sawi itu sekitar berapa, Pak? 25 sampai 30 rata-rata. 25 sampai 30. Ya. Jadi dengan nutrisi AB Mix ini tadi kalau kita tidak memiliki TDS dengan cara 5 mili A plus 5 mili B plus Ya. 1 liter air Ya, betul. ketemu 1200 ppm. Ya. Jadi kalau kita aplikasikan ke tanaman, berarti kan kita nanti ketemu berapa liter, itu nanti kita kalikan aja, Pak ya. Ya, betul. Jadi untuk melarutkan nutrisi benar-benar dengan cara sangat mudah sekali. Jadi kita bisa beli garam mineral tadi dengan A dan B. Kita lihat kemasannya untuk berapa liter air. Jadi kalau kelihatan setengah liter ada, 10 liter juga ada. Dan nanti pemberian nutrisi ke tanaman itu juga kita, kalau tidak punya TDS-nya, kita dengan cara 5 mili A plus 5 mili B plus 1 liter air baku. Jadi setelah semuanya kita sudah melarutkan nutrisi, kita lanjut ke tahapan perawatan. Pak Rahmat, ini saat tadi sudah pindah tanam, sekarang kita merawat. Ini dengan pakai sistem apa, Pak, ini, Pak? Ini yang kami punya ini pakai sistem NFT. Oh, namanya. NFT ya? Ya, Yang NFT. tadi yang dijelaskan airnya apa tipis sekali, Pak? Iya, tadi ini tipis, akarnya menyentuh air sedikit. Terus untuk tahap perawatan yang pertama jenengan lakukan apa, Pak? Untuk sistem NFT ini sebetulnya gampang sekali. Tahapan pemeliharaannya setelah semuanya masuk ke lubang, Iya. maka yang dilihat yang pertama adalah setiap hari kita kontrol air yang ada di dalam Kontrol tandon. air. Kontrol airnya, tandonnya Ya. ada di sini, Mas. Ya. Kita melihat apakah air ini sudah masih memenuhi syarat untuk diangkat oleh pompanya. Karena kalau habis, maka pompa ini yang akan rusak. Nah, Ini kenapa, Pak? Ini kok tandon kok dipendam ini, Pak? ini untuk menjaga agar air yang ada di dalam yang akan nanti diputar, Iya. ini biar tetap dingin, Mas. Oh gitu. Jadi biar tetap dingin, ini kita pendam. Jadi Terus
kalau dingin itu biasanya pH Pak ya, yang Ya, stabil Pak ya. kaitannya dengan kestabilan pH. Nah, berikutnya setelah air ini kita lihat cukup masih yang ada di tandon, maka langkah berikutnya adalah kita kontrol ppm yang ada di dalam tandon ini. Maka ketika ppm-nya untuk tanaman Pak Choi ini kami menggunakan ppm antara 800 sampai 1000. Ketika pada kisaran itu maka berarti ini aman. Nah, ketika sudah seperti ini maka langkah berikutnya, Jadi ini namanya TDS Pak ya? TDS ya Pak ya? Ini namanya TDS untuk melihat ppm nutrisi. Berikutnya ini namanya pH meter. Nah, pH meter ini untuk melihat asam basa dari air ini. Maka ketika semuanya sudah normal, kita tinggal melangkah tahapan berikutnya, yakni kita melihat ngontrol apakah tanaman kita ini kena hama atau tidak. Kontrolnya ini silahkan. Kalau memang bisanya malam hari, kita kontrol malam hari pun nggak apa-apa. Untuk hama ini paling sering menyerang itu apa Pak? Kalau hama yang paling sering menyerang adalah kutu daun. Kutu daun. Ya. Yang biasanya hijau itu ya, Iya, kecil-kecil itu ya. hijau kecil-kecil. Untuk Dan, menanganinya itu Pak, kalau untuk seperti itu Pak? katanya hidroponik ini kan tanaman sehat, maka kami pun menggunakan cara-cara pengobatan yang sifatnya herbal. Maka istri saya ini biasanya mempersiapkan semprot yang berasal dari tumbukan bawang putih dan daun pepaya. Kita tumbuk halus, kita blender, kita ambil airnya, kita semprotkan. Kita semprotkan secara periodik bisa, secara insidental pun bisa, silahkan. Kalau untuk ramuannya, mungkin ibunya bisa menjelaskan. Iya. Untuk ramuannya berapa tadi Pak? Untuk pembuatan pestisida nabati ya itu yang seperti ya. Untuk merawat tanaman hidroponik, kalau ada masalah seperti ada kutu air seperti itu Mas, itu kami pakai yang tadi sudah disebutkan, ramuannya adalah satu pelepah daun pepaya itu. Satu pelepah daun pepaya, itu ya. sama 2 siung bawang. 2 siung bawang. Nah, itu ya. bawangnya kita keplak gitu. Keplak Terus ya. daun pepayanya kita rajang-rajang. Dirajang. Setelah itu pepaya. kita rendam selama 1 malam. Iya. Setelah itu bawangnya itu kan untuk aroma. Jadi kalau yang tadi sudah dirajang itu, apakah perlu diperas atau bagaimana Bu? Kita rendam aja 1 malam. Direndam langsung. Kita rendam Oke. 1 malam. Ya. Setelah itu seperti kan sudah meresap seperti itu. Nah itu airnya nanti kita campur setiap 10 mili. 10 mili, ya. Oh ya, itu yang 2 bawang sama 1 pelepah itu nanti Ya, 2 dikasih bawang plus 1 pelepah. itu ya. dikasih 1,5 liter air. 1,5 liter. Kita rendam semalam. Setelah itu sudah bisa dimanfaatkan. Kita saring tuh Mas. Iya, kita setelah disaring. Itu sudah kita bisa dimanfaatkan untuk nyemprot ini. Caranya nanti 10 mili rendaman itu Cara kita campur aplikasinya, dengan ya. air 1 liter. 1 liter ya. Ya, itu kita masukkan ke alat semprotan itu, kita semprotkan langsung. Jadi 10 mili yang tadi ekstrak Rendam, tadi, ya. rendaman ekstrak rendaman tadi plus 1 liter air. Terus itu Disemprotkan kita masukkan, ya, kesemprotkan ke langsung daun-daunnya ini Ya. yang itu. Yang Itu paling baik itu kalau kita nyemprot itu pada pagi hari, siang hari atau malam hari Bu? malam hari. Malam hari ya. Malam hari. Iya. Biasanya kalau itu kan seperti ulat itu Ulat, yang iya. itu bergeraknya kan di malam hari. Di malam biasanya. hari. Oh ya. Kita semprot di malam hari itu pun kita semprot ibaratnya berkali-kali pun nggak ada masalah karena itu herbal, jadi nggak ada kaitannya dengan Pestisida kimia ya. ada kimia itu. Jadi aman sekali ya kita aman konsumsi. sekali, ya. Itu perawatannya jadi seperti itu, kita kontrol setiap hari, kalau ada itu ya udahlah seperti itu. Jadi interval kita aplikasinya pestisida nabati itu berapa hari sekali Bu? Kalau tidak kena hama, kalau tidak kena hama itu Bisa seminggu untuk sekali. pencegahan. Bisa seminggu sekali.
Seminggu sekali. Kalau kena hama berarti kita Ya, nggak intervalnya apa-apa, disemprot, terus disemprot lagi. berarti 2 hari sekali ya. 2 hari sekali kita semprotkan Nggak ada- pestisida nggak nabati. ada apa, nggak berbahaya. Nggak ada gitu. Tidak efek. berbahaya. Efek, ya, Kalau tanamannya kita aplikasikan sebelum panen itu rekomendasinya apa Bu? Untuk merekomendasi itu. Jadi sebelum panen itu berapa hari? seminggu sebelum. Seminggu sebelum ya. Setelah itu Oh jangan gitu. disemprot lagi. Jangan Karena itu kan nanti bau. Biasanya kalau sudah agak besar itu hama nggak ada, Mas. Jadi Gitu yang ya. paling rawan hama itu ketika masih baru tumbuh kecil-kecil itu. Kecil. Iya. Jadi seminggu sebelum panen Itu kita stop untuk Ya. penyemprotan Ya. pestisida nabati bukan tersebut. pestisida, ya. Ya. Jadi pestisida nabati adalah yang dari herbal tadi ya. Jadi Ya, aman nanti sekali melakukan kita seperti konsumsi. itu, aman-aman. Kalau untuk pestisida kimia kita tidak sama sekali tidak Belum menggunakan pernah ya. pakai, iya. Ya, karena kita mengusungnya Iya, iya. tanaman Ya. sehat, ya, Pak Sehat, ya. iya, betul. Terima. Jadi pada dasarnya hidroponik ini sangat mudah sekali, terutama dalam perawatan juga sangat mudah. Tinggal kita mengecek airnya, terus tinggal kita mengecek tanamannya ada hama atau tidak. Terus pada dasarnya hidroponik ini adalah tanaman sehat, jadi kita tidak pakai pestisida kimia sama sekali, tetapi kita menggunakan pestisida nabati. Setelah umur 30 hari setelah tanam, tanaman selada ini bisa kita panen. Jadi caranya untuk memanen bagaimana Bu? Gini caranya. Jadi dengan ini umurnya 30 ya Bu ya? Ini setelah dari masa tanam 30 hari itu sudah bisa dipanen. Jadi kondisinya seperti ini sangat segar sekali, dan ini cara memanennya begini, kita angkat seperti Iya. ini, dan ini akarnya seperti ini, akarnya sangat sehat, dan ini panjang nanti sekali akarnya ya Bu? iya sehat Mas, ini akarnya. Iya. Dan tanaman ini mungkin artinya ada nilai lebihnya dari seperti tanaman konvensional. Ini bersih dan Iya. lebih sehat intinya. Bisa rasanya mungkin bisa dicoba, monggo Mas Tony. Oh iya Bu ya. Iya, ini Kalian segar enak sekali ya. sekali. Ini tanpa Beda pestisida ini. tadi Iya. ya Bu ya. Renyah Jadi dan langsung bisa saya makan Bu ya. bisa monggo. Renyah sekali. Enak. Ya. Jadi selada itu bisa langsung dimakan Bu ya? Bisa. Untuk bisa. lalapan biasanya Untuk Bu lalapan ya. ya. untuk Jadi ini tadi lalapan. umurnya 30 hari setelah tanam, 30 hari setelah tanam tambah tadi 14 setelah semai ya? semai ya. Jadi totalnya sekitar 44 hari. 44 hari sudah bisa dipanen Kita seperti panen. ini. Hasilnya seperti ini. Sangat sehat sekali. Iya. Jadi untuk selada ini kita bisa panen pada umur 30 hari setelah semai. Setelah kita panen ini, ibunya bisa dikonsumsi sendiri atau dijual Ibu? Ini sebagian jadi konsumsi sendiri, terus karena memang jumlahnya juga nggak mungkin kita konsumsi sendiri, Oh, jadi berarti dijual untuk ya, kita Bu ya? jual. Kalau dijual ya. 1 kilonya berapa Bu ini Bu? 1 kilonya Sekitar 20 sampai 25 ya Bu ya? 20 sampai 25 25.000 ya? ribu 1 kilonya. Iya. Jadi setelah ini kita panen, nanti kita ke proses Pasca panen. pasca panennya pasca ya. panen, Jadi ya. setelah kita panen, itu nanti kita masuk ke pasca panennya. pasca panen ya. Tadi sudah ya Bu ya, kita memanen. Setelah panen kita ini masuk ke pelakuan pasca panen ya, Pasca pasca panen. Jadi untuk pertama kali kita lakukan apa Bu untuk pasca panennya Bu? Setelah kita cabut dari dari Modul ya, dari modulnya modul ya. tadi ya, terus perlakuan masa setelah panen, setelah kita cabut, kita cuci akarnya, jadi biar bersih, kita cuci akarnya seperti ini. Terus nanti kita bisa rapikan ininya seperti ini. Kita melakukan perempelan daun yang kuning-kuning, daun yang rusak itu kita rempeli. Jadi seperti ini kita nggak pakai daun, jadi kita pakai yang cantik-cantik daunnya, kita pakai yang daunnya segar-segar, jadi daun yang kuning yang kita hanya yang jelek aja Bu ya, yang dibuang ya. yang kita rempeli. Iya. Setelah itu kita packing, Mbak. Kita packing, kita iya. plastik. Misalnya seperti ini.
packingnya biasanya kami melakukan seperti ini. Jadi dalam tahap packingnya seperti ini ya, setelah dibersihkan Ya, akarnya kita dipisahkan yang tadi perempelan. ya, daun yang rusak, daun yang kuning-kuning, kita Iya. pakai daun yang cantik-cantik yang masih tegar, yang bagus, terus kita packing seperti ini. Nah ini untuk kalau kita jual itu ada gimana Bu caranya jual? Kita kalau menjual per packing ini seperti ini kita jual 5.000 Mas. 5.000, Ya. ya. Terus kalau tidak kita packing, makanya gitu 1 kilo kita 1 jual kilo, iya. 20.000 ke reseller. Ke reseller 20.000 Kalau 1 kilo ya. ke usernya, End user. end user tuh kita jual 25.000. Ya. Jadi untuk 1 kilo ini nanti berapa ya nanti ketemunya 1 ya? kilo Berapa tanaman? ini biasanya sekitar 5 sampai 6 tanaman. 5 sampai 6 Iya, tanaman ya. Iya, biasanya seperti itu. Jadi tanpa dikemas ya. Bu. Tanpa Kalau yang dikemas. dikemas seperti ini harga 5.000. 5.000. Ya, kita 5.000. pakai 5.000. Jual 5.000 terus. Iya, gimana lagi Bu? Apa ada ya apa lagi strategi pemasarnya? Pemasarnya kita biasanya pakai yang online tuh. Online ya, lewat online ya itu, bisa. Itu dan biasanya ada konsumen yang langsung ke sini, Iya. langsung membutuhkan ya kita layani seperti itu. Ya. Jadi untuk penjualannya itu bisa ke reseller dan ke Bisa. end user Bisa langsung dan melalui media sosial Bu media ya. Sekarang sosial, yang lagi ya, boomingnya media itu sosial, juga ya Bu ya. melalui online shop Ya. seperti itu. Ya. Terkait dengan analisa usaha dari budidaya hidroponik ini, khususnya tanaman selada. Kalau tadi sudah disampaikan bahwasanya per selada ini bobotnya kalau kita timbang adalah 2 on, sehingga 1 kilo ini ada butuh 5 pohon berarti 1 kilo. Nah, ketika kita mencoba menghitung biaya produksi dan hasil produksi, maka disinilah akan menjadi daya tarik. Karena ketika kita jual 20.000 saja, kalau kita punya 1.000 titik, maka kita bisa mendapatkan uang kotor ini sejumlah 2 juta rupiah. Padahal ketika kita mencoba kalkulasi tentang biaya produksi, maka sesungguhnya ini sangat minim sekali, kurang dari 1 juta, kurang. Oleh karena itulah ketika kita mencoba kebutuhan 1.000 titik, maka kita butuh biaya pembelian benih ini kira-kira 10 pak. 10 pak ini per paknya harganya 35.000, maka kebutuhannya adalah 350.000 rupiah plus listrik plus rockbullnya. Nah, barangkali kebutuhan listrik ini kira-kira 50 sampai 60.000. Sehingga ketika kita kalkulasi biaya produksi dengan hasilnya, maka kita akan mendapatkan angka keuntungannya ini adalah 100% lebih. Padahal ini tadi kita menghitung kasar, 1 pohon ini kita 1 on, padahal realnya ini bisa 2 on. Sehingga disitulah menariknya kenapa kami menghimbau kepada masyarakat yang barangkali mempunyai kesempatan, ayo kita berhidroponik. Plus tadi kebutuhan masyarakat Kota Kediri ini sangat jauh dari stok yang kita punya. Terima kasih. Demikian tahapan berbudidaya hidroponik yang kita sebut juga sebagai bercocok tanam tanpa tanah. Semuanya ini sangat-sangatlah mudah, nggak ribet, nggak kotor, dan tentunya hasil sayuran ini sayur sehat. Jadi kita benar-benar petani hidroponik ini benar-benar sangat diuntungkan dari segi ekonomi maupun segi kesehatan. Jadi jangan sampai istilahnya berhidroponik itu susah, kita buat mudah dan kita buat senang sekali. Jadi kita harus punya passionnya. Untuk tanaman hidroponik ini juga sangat menguntungkan juga sekali tadi. Juga nanti kita bisa praktekkan secara skala bisnis maupun skala keluarga. Berhidroponik tidaklah benar-benar tidak ribet dan juga dengan modal yang 1 kali bisa kembali 100%. Demikian cara budidaya hidroponik
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.